Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Zulkausar, NPM 24420068 dari grup 1K3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang generator password sederhana. Yang pertama ada pengertian, yaitu pengertian dari generator password sederhana adalah sebuah program yang berfungsi untuk membuat kata sandi atau password secara otomatis, biasanya dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Program ini berguna untuk membuat password yang kuat dan sulit ditebak. Cara kerja, yaitu yang pertama ada menentukan karakter yang digunakan, seperti menggunakan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Lalu yang kedua ada menentukan panjang password. Biasanya untuk membuat password itu ada panjangnya, seperti dari 8 sampai 16 huruf atau angka atau simbol. Lalu yang ketiga ada mengambil karakter secara acak. Mengambil karakter secara acak itu jadi mengambil karakter yang sudah ditentukan seperti huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol secara acak. Lalu yang keempat ada menggabungkan karakter tersebut menjadi sebuah password. Lalu di sini ada studi kasus. Jadi di studi kasus itu ada pertama-tama kita masukkan dulu kode import random import string. Lalu masukkan def generate underscore password length sama dengan 10. Karakter sama dengan string titik asci underscore letters plus string dot digit plus string dot function. Lalu di bawahnya ada password sama dengan tanda kutip join kurung buka random titik choice kurung buka lagi karakter kurung tutup for i in range kurung buka length kurung tutup lagi. Lalu di bawahnya ada return password. Lalu di bawahnya lagi ada print kurung buka generate underscore password kurung buka lagi 12 kurung tutup lalu kurung tutup lagi, dan ada hasilnya ya seperti ini passwordnya. Jadi ada huruf kecilnya, ada simbolnya, ada angkanya, dan sebagainya. Kode yang digunakan ada string.asci underscore letters, itu kode untuk huruf besar dan huruf kecil. Lalu yang kedua ada string.digit, itu untuk angka. Lalu string.function untuk simbol-simbol seperti pagar, tanda seru, tanda tanya. Lalu yang keempat ada random titik choice. Random titik choice itu tuh untuk memilih karakter secara acak. Lalu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu membuat password yang kuat dan acak, menghemat waktu. Lalu ada mengurangi kemungkinan password mudah ditebak. Lalu kekurangannya yaitu jika tidak disimpan bisa mudah lupa. Lalu yang kedua, password acak bisa sulit diingat tanpa bantuan manajer password. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini tuh yaitu generator password sederhana adalah program yang membuat kata sandi acak dari huruf, angka, dan simbol. Program ini membantu menghasilkan password yang kuat dan sulit ditebak, namun perlu disimpan agar tidak mudah lupa. Dan untuk menjawab pertanyaan yang ada di Google Classroom, soal pertama yaitu jelaskan penggunaan dari fungsi yang ada di program. Jadi yang ada fungsi yang ada pada program saya itu yaitu ada import, def length, random choice, for, return, sama print. Jadi fungsinya yaitu untuk import, fungsinya digunakan untuk mengimpor modul atau library agar bisa digunakan dalam program. Lalu yang kedua def length, fungsinya digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi, dan length itu nama fungsinya bisa aja length tapi sebenarnya bisa dinamai bebas. Lalu yang ketiga ada random choice,
Fungsinya mengambil satu elemen secara acak dari daftar list, string atau tuple. Lalu yang keempat ada for, digunakan untuk melakukan perulangan atau looping terhadap elemen dalam suatu iterable seperti list, string, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada return, fungsinya digunakan dalam fungsi def untuk mengembalikan hasil dari fungsi tersebut. Lalu yang keenam ada print, fungsinya untuk menampilkan output ke layar. Lalu untuk soal kedua, adakah penggunaan percabangan pada program Anda? Jika ada, jelaskan, dan jika tidak ada, mengapa Anda tidak menggunakan percabangan? Jadi di program saya itu tidak ada penggunaan percabangan. Karena program ini selalu melakukan hal yang sama, menghasilkan password acak dengan panjang tertentu dan tidak ada kriteria password khusus. Contohnya harus ada huruf besar di awal, angka, dan simbol, dan lain-lain. Lalu untuk jawaban nomor 3, adakah penggunaan perulangan pada program Anda? Jika ada, jelaskan, dan jika tidak ada, mengapa Anda tidak menggunakan perulangan? Jadi untuk jawaban nomor 3, saya menggunakan looping for. Looping for biasanya digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Looping for pada bahasa pemrograman Python mempunyai kelebihan yang tidak hanya berdasarkan range bilangan, juga termasuk perulangan terhadap item suatu urutan, list, atau string. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.